Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para ikhwan sekalian, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ilmu yang kita harapkan sebagai salah satu sebab memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang disertasi yang saya tulis yang judulnya Naqdu Istidlalat Du'at Ta'adudiyah Ad-Diniyah bin Nusus Syar'iyyah, yaitu membantah para dai pluralisme yang mereka berdalil dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Topik ini saya rasa masih tetap hangat di tanah air kita, mengingat jumlah dai pluralisme sangat banyak ya, sangat banyak, sampai ada buku judulnya 50 tokoh ya, dai pengusung pluralisme, liberalisme dan isme-isme yang lainnya ya, sampai 50 tokoh. Dan kalau barang siapa yang membaca buku itu bagus karena dia menyebutkan sekitar 50 nama tokoh-tokoh di tanah air disertai bukti-buktinya. Orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, orang ini ngomong, sampai jumlahnya 50, dan di antara 50 orang tersebut orang-orang terkenal. Orang-orang terkenal, dan saya tidak ingin menyebutkan apa nama-namanya seluruhnya, tapi tokoh-tokoh yang terkenal di tanah air kita, bahkan dikenal sebagai para guru atau guru bangsa dan yang lainnya ya. Dan ini tentunya menunjukkan akan kondisi yang menyedihkan di tanah air kita. Kemudian perkara yang menyedihkan juga, kita dapati tokoh-tokoh tersebut banyak yang memiliki posisi yang tinggi di universitas-universitas Islam di tanah air ya. Ada yang jadi mudir, ada yang rektor, ada yang guru besar ya. Bahkan sebagian mereka memiliki kedudukan di pemerintahan ya. Sehingga pemikiran pluralisme ini mengakar di tanah air kita. Karena dia bukan program lama, bukan program baru, dia program lama yang sudah direncanakan oleh mereka sejak puluhan tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat sejarah munculnya pluralisme di tanah air, yaitu dengan dikirimnya dai-dai atau mahasiswa-mahasiswa yang mereka ustadz-ustadz ya, sudah belajar agama di orang pondokan ya, kemudian dikirim ke luar negeri, ke negara-negara kafir seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara kafir yang lainnya dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Dan ini sangat berbahaya karena mereka belajar ilmu agama dari orang-orang orientalisme, orang-orang kafir yang sengaja belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Bagaimana seorang belajar Islam dari orang-orang yang seperti ini? Jadi belajar Islam dari sumber syubhat. Belajar Islam dari sumber apa? Syubhat. Sementara mereka sendiri mungkin belum kokoh. Mereka belajar akidah di mana kita juga nggak tahu, atau mungkin kokoh tapi namanya syubhat itu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati sangat apa? Sangat lemah, sehingga mudah sekali orang terkena pemikiran pluralisme. Jadi pluralisme ini, sebelum kita bicara lebih lanjut, tentunya kita harus tahu apa itu pluralisme ya. Sederhananya ya, banyak ya definisi dari pluralisme, tapi saya lebih senang menyebutkan definisi yang disebutkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Intinya itu pemikiran yang menganggap seluruh agama itu sama dan mengantarkan kepada surga. Semua agama itu benar dan mengantarkan ke surga. Ya, bukan cuma ahlul kitab, bahkan seluruhnya. Jadi Yahudi, Nasrani, kemudian Buddha, Hindu, dan yang lainnya ya. Mungkin Konghucu, mungkin Taoisme dan yang lain-lainnya. Semuanya mengantarkan kepada surga. Ada pluralisme makna yang kedua. Pluralisme artinya majmuk ya, kalau kita bahasa Indonesia apa ya? Heterogen. Dan kita tahu negara kita negara pluralisme dari sisi memang kita heterogen. Banyak orang-orang beraneka ragam agama tinggal di negara kita dan berusaha tinggal dalam kondisi tentram dan nyaman. Ini sampai batasan ini tidak jadi masalah. Ya, kita toleransi karena kita hidup di negara istilahnya Pancasila ya, kemudian dengan berbagai macam diakui 5 agama. Hidup saling bertoleransi, masing-masing menjalankan agama masing-masing. Tapi toleransi tersebut tidak boleh kebablasan sampai menganggap semua agama mengantarkan kepada surga. Itu toleransi yang kebablasan ya. Dan Nabi SAW waktu pertama kali ke Madinah, Rasulullah SAW mendapati berbagai masyarakat yang majmuk. Ada kaum Ansor yang sudah masuk Islam, yaitu suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam disebut dengan kaum Ansor. Ada suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, musyrikin. Dan ada orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi minimal sudah ada 3 majmu', 3 masyarakat dalam
kota Madinah. Oleh karena Rasulullah SAW kemudian membuat piagam yang namanya piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Wasiqatul Madinah ini saya bahas di risalah saya. Rata-rata riwayat yang meriwayatkan hadisnya lemah, tapi ada beberapa poin-poinnya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Tapi datang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, ya rata-rata datang dalam hadis-hadis yang lemah. Tapi intinya ada beberapa poin yang itu disepakati oleh masyarakat kota Madinah. Dan Rasulullah SAW membiarkan orang Yahudi beribadah dengan agama mereka, ya. Dan Rasulullah SAW juga istilahnya berpolitik dalam menjalankan kenegaraan di kota Madinah. Sampai akhirnya orang Yahudi berkhianat, baru kemudian terjadi perang. Jadi maksud saya kondisi di tanah air ya bisa jadi mirip seperti, saya katakan mirip, tidak sama, tapi mirip seperti awal Islam masuk di kota Madinah. Ya, tentunya masih bertahap sampai berdiri negara Islam yang murni. Sampai berdiri negara Islam yang murni. Tapi di awal masih ada masyarakat majmuk di kota Madinah dan Nabi menghadapi mereka dengan sikap yang bijak, di mana setiap masyarakat sebagai warga negara harus sepakat dengan satu kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kepala negaranya. Kalau pluralisme cuma sampai di situ, ini nggak jadi masalah. Ya, tapi yang saya bahas bukan pluralisme itu. Oleh karenanya kalau antum lihat orang-orang dai pluralisme, tatkala mereka membuat definisi tentang pluralisme, mereka selalu membawa kepada makna akhlaki, kepada makna ijtimai. Bahwasanya pluralisme itu adalah kumpulan berbagai macam pemikiran atau kumpulan berbagai komunitas. Kalau masalah itu tidak jadi masalah. Yang saya suka itu adalah definisi yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena itu langsung menembak mereka. Oleh karena tatkala MUI mengeluarkan definisi yang dimaksud dengan pluralisme yang MUI haramkan adalah menganggap semua agama mengantarkan kepada surga. Maka banyak orang-orang pluralisme yang mengkritik itu enggak benar definisinya. Definisi bukan cuma itu saja, tapi mereka tidak bisa mengkritik konten dari definisi tersebut karena memang itu pemikiran mereka. Justru makanya kemarin Syekh Mahmud Qadah sampai mengatakan waktu di Munaqashah, dia bilang, antum kenapa tahu mereka membuat banyak definisi? Sepertinya makar dari mereka. Saya jelaskan karena mereka kabur, mereka sengaja membuat definisi seperti ini supaya tidak yukshaf amruhum, supaya tidak ketahuan pemikiran mereka. Karena kalau mereka bilang namanya pluralisme semua agama surga, banyak orang langsung menolak. Tapi kalau mereka bilang pluralisme adalah kumpulan masyarakat yang saling bekerja sama membangun suatu tujuan tertentu, itu definisi yang selalu mereka angkat. Padahal pemikiran mereka yang berbahaya, semua agama masuk surga. Oleh karena saya tidak pernah bahas masalah ijtimaiyah, masalah sosial atau masalah yang seperti itu, masalah akhlak, enggak. Tapi yang saya bahas adalah pemikiran toleransi yang kebablasan sehingga menganggap bahwasanya semua agama mengantarkan kepada surga, dan inilah yang dinyatakan oleh mereka dalam pernyataan-pernyataan mereka, ya. Oleh karenanya ini adalah kalau kita dalam ajaran kita namanya kekufuran, ya. Kalau para ulama dahulu saya nukilkan di awal risalah saya perkataan para ulama, ijma ulama, bahwasanya seorang yang ragu dengan kekufuran orang yang dikafirkan oleh Allah, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Jangankan menganggap mereka masuk surga, meragukan kekufuran mereka saja itu sesuatu kekufuran. Kenapa? Karena Allah menyatakan mereka kafir. Allah mengatakan mereka misalnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat seperti ini banyak, ya. Sungguh ahlul kitab, orang musyrikin, mereka di neraka jahanam. Ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Banyak ayat seperti ini tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Majusi, tentang musyrikin. Nah, kalau kita bilang mereka juga masuk surga, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah ini. Oleh karenanya, timbul pernyataan para ulama, barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bisa batal syahadahnya. Bisa batal apa? Syahadahnya. Jadi, pluralisme itu kalau kita secara sederhana itu kekufuran. Meyakini semua agama benar itu apa? Kekufuran. Baik, kita mau bahas dari mana? Dari sejarah timbulnya pluralisme timbulnya pluralisme secara umum di agama-agama. Secara umum bahwasanya pluralisme itu awal kali muncul kalau saya tulis di risalah dari agama Nasrani. Agama Nasrani waktu itu mereka punya aturan gereja, ya, bahwasanya semua harus ikut gereja, aturan gereja, sehingga banyak orang yang di luar yang protes tidak suka, sehingga terjadi gejolak dan macam-macam, sehingga timbul fatwa dari Vatikan, saya lupa, saya cantumkan Vatikan nomor berapa dan macam-macamnya, sehingga mengatakan tidak mesti menuju kebenaran cuma dalam gereja, di luar gereja juga bisa mengantarkan kepada
kebenaran. Ini awal-awal muncul pluralisme. Adapun Yahudi nggak mungkin ada pluralisme, karena Yahudi meyakini hanya mereka saja yang masuk apa? Surga. Mustahil ada Yahudi yang pluralisme, kecuali Yahudi yang nggak beres. Kalau Yahudi yang beres pasti artinya beres menurut versi mereka, pasti menganggap yang masuk surga cuma apa? Orang Yahudi ya. Karena mereka meyakini yang masuk surga hanya orang Yahudi, bahwasanya Allah itu beragama Yahudi ya. Selain dari Yahudi adalah di neraka Jahanam. Ini keyakinan orang Yahudi. Adapun kalau kita lihat sejarah munculnya pluralisme dari ulama-ulama terdahulu tidak ada. Disinilah sebagian dai pluralisme mencoba untuk mengkaitkan bahwasanya pluralisme zaman sekarang ini punya asal muasalnya, sehingga mereka berusaha mengkaitkan dengan Ibnu Arabi yang memiliki paham wihdatul wujud. Kemudian seperti Nur Khalis Majid ingin mengkaitkan dengan pemikiran ahli falsafah seperti Ibnu Sina dan yang lainnya. Ya, sebenarnya tidak. Ya. Makanya saya dulu dalam risalah saya membantah sebagian pendapat sebagian masyayikh yang punya risalah yang mengatakan Ibnu Arabi memiliki pemikiran seperti pluralisme. Padahal tidak. Ibnu Arabi dia mengatakan semuanya benar, tapi dengan versi dia. Harusnya kalian beragama dengan versi saya. Makanya dia menyalah-nyalahkan. Nasrani itu salah, Yahudi itu salah, ini pun salah. Yang benar kita ini semua sama gitu loh. Beda pluralisme. Kalau pluralisme, Yahudi benar menurut versi dia. Paham? Nasrani benar menurut versi Nasrani. Islam benar menurut versi Islam. Antum bisa bedakan atau tidak? Ya. Bisa atau tidak? Kayaknya ragu ya. Saya ulangi, bahwasanya mereka ingin berusaha menunjukkan bahwasanya pluralisme, anggap semua agama itu benar, adalah berasal dari, punya asal muasal dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seperti dalam syairnya mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqadtu jami'a ma taqaduhu. Bahwasanya seluruh makhluk mempunyai akidah dalam tentang Tuhan. Adapun saya meyakini seluruh akidah mereka. Itulah keyakinan Ibnu Arabi yang melazimkan bahwasanya semua yang disembah itu sama menurut siapa? Ibnu Arabi. Ini ada mirip-mirip dengan pluralisme dari sisi natijah, bahwasanya semua yang disembah sama. Tapi kalau kita lihat pluralisme yang diterapkan, digencarkan sekarang itu beda. Kalau pluralisme itu Islam itu benar sesuai dengan versi dia. Ya, Yahudi itu benar sesuai dengan versi apa? Yahudi. Nasrani juga benar sesuai dengan versi Nasrani. Itu enggak diboikot kan? Enggak. Jadi intinya pun kalau punya hubungan dengan Ibnu Arabi, Pak Ibnu Arabi disesatkan oleh para ulama. Taruhlah benar pluralisme itu punya asal muasal dalam sejarah Islam, itu pun Ibnu Arabi disesatkan oleh para ulama. Bagaimana tidak sesat? Dia mengatakan Firaun di surga ya. Dia mengatakan Firaun di surga dalam kitabnya Fusul Hikam, dan saya sudah tulis dalam risalah. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya pluralisme itu ajaran baru. Dan ini ajaran baru bagi seluruh agama. Antum tanya seluruh agama, setiap agama pasti merasa mereka yang paling benar. Sampai sekarang. Oleh karena pluralisme itu baru. Antum tanya orang Nasrani, ngapain dia enggak mau masuk Islam? Karena dia menganggap mau selamat harus sama agama Nasrani. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita mau maksiat apa saja kelazimannya, kalau sudah maksiat apa saja tetap aja lolos. Kenapa? Sudah ditebus sama Nabi Isa tatkala disalib. Yahudi juga merasa paling benar. Enggak mungkin Yahudi merasa sama seperti Islam, enggak mau dia dianggap seperti orang Islam. Nasrani pun tidak mau dianggap seperti orang Islam. Buddha pun tidak mau disamakan dengan orang Islam. Hindu pun tidak mau disamakan dengan Islam. Menunjukkan bahwasanya pluralisme itu baru. Yang asalnya kalau istilah mereka, bahasa mereka itu saya lupa bahasanya. Inklusivisme kalau enggak salah ya. Atau eksklusivisme ya. Masing-masing itu eksklusif, masa dia yang paling benar sendiri. Dia paling benar sendiri. Oleh karena sebenarnya pluralisme ini dimusuhi oleh seluruh agama. Ini sebenarnya pada hakikatnya. Kalau antum bilang sama orang Yahudi, kita ini sama-sama masuk surga, dia enggak mau. Ente bilang sama orang Nasrani, kita sama-sama masuk surga, dia enggak mau. Bilang Hindu, enggak, kalian neraka, kita yang sendiri masuk surga. Jadi sebenarnya pluralisme itu musuh seluruh agama. Oleh karenanya dia kurang berkembang di agama-agama lain. Pluralisme di Yahudi tidak berkembang. Pluralisme di Nasrani pun sangat kurang berkembang. Pluralisme di Hindu apalagi Buddha hampir-hampir tidak kita dengar. Yang paling berkembang itu di Islam karena dibiayai sama orang-orang kafir. Dan ini adalah
merusak Islam dari dalam lebih hebat daripada serangan dari luar. Ya. Kenapa yang dirusak akidah? Tatkala seorang meyakini semuanya benar, sudah dia tidak punya wala terhadap agama dia. Selesai. Dia tidak punya fanatis sama sekali. Semuanya benar, ngapain kita ribut? Orang mau ngomong apa aja terserah, semuanya masuk surga. Jadi potensial dia untuk merusak dari dalam itu lebih daripada dirusak dari luar. Jadi makanya pluralisme itu sangat berbahaya. Sangat, bahkan dia merusak dari dalam. Ya. Jadi saya katakan kembali bahwasanya pluralisme itu baru dari dia musuh seluruh agama dan dia baru dalam seluruh agama, namun sangat berkembang di dunia Islam karena dibiayai, ya, dibiayai oleh orang-orang proyek-proyek dari luar negeri, ya. Sampai kalau orang punya pemikiran aneh-aneh diberi penghargaan. Terakhir saya dengar yang mengatakan seorang ibu itu yang mengatakan bolehnya pernikahan sejenis dapat penghargaan kalau nggak salah, penghargaan dari Yahudi atau dari Israel, dari mana saya kurang tahu juga, ya. Jadi nanti semakin ngaco semakin dapat penghargaan karena mereka ingin rusak Islam dari dalam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah mereka ini orang-orang yang pandai bahasa Arab, dai-dai tersebut, ya. Orang pondokan, sudah belajar agama, bergelar S2, S3, ya. Bahkan sebagian buku-buku apa namanya risalah doktorah judulnya tentang pluralisme. Contohnya risalah doktorahnya Abdul Muqsid Ghazali, Dr. Abdul Muqsid Ghazali. Risalah ini judulnya Argumen Pluralisme Agama. Argumen Pluralisme Agama. Dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya katakan itu risalah isinya bohong, ya, dusta. Dan saya sudah bongkar kedustaannya dalam risalah saya, ya. Ini nukil perkataan para ulama, ngawur, potong gunting perkataan ulama, tafsir ngawur, katanya Ibnu Katsir bilang begini ternyata enggak. Katanya misalnya siapa namanya Muhammad Rashid Ridho ngomong gini ternyata enggak, ya. Cuma banyak orang kan tidak pernah ngecek. Apalagi banyak orang tidak tahu bahasa Arab. Kapan mau ngeceknya? Mau ngecek juga capek, baca dari awal sampai akhir baru ketahuan ternyata tidak demikian, ya. Oleh karenanya itu risalah, ya, risalah doktorah dalam rangka untuk mendukung pluralisme ternyata isinya semuanya kedustaan, ya. Dan dalam risalah tersebut, disertasi tersebut, dia ingin menyatakan bahwasanya Nasrani juga bertauhid, Yahudi juga bertauhid. Dan ini bukan perkara yang baru. Perkara yang mengatakan Nasrani, Yahudi bertauhid itu pertama kali yang setahu saya diungkapkan oleh Harun Nasution dalam bukunya Islam Dipandang dari Berbagai Aspeknya, 2 jilid, saya punya ada, ya. Situ di jilid pertama kalau nggak salah disebutkan dia belajar juga, dia belajar di luar negeri di McGill entah di mana, terus dia balik punya pikiran seperti ini. Dia menyebutkan bahwasanya agama Yahudi agama monoteisme, agama Nasrani juga monoteisme. Bahkan agama Hindu juga agama tauhid. Repot kan? Agama Hindu juga agama. Kalau kita versi Islam, mereka bukan bertauhid, mereka musyrikin. Bagaimana tidak musyrik? Tuhan mereka ganda, Tuhan mereka banyak, ya. Dan kalau agama Nasrani dan Yahudi tauhid sudah selesai sudah. Bukan cuma Islam yang tauhid, bahkan Nasrani dan Yahudi, bahkan Hindu juga tauhid. Dan ini diikuti oleh Abdul Muqsid Ghazali dalam disertasinya, ya. Mereka punya syubhat tentunya. Seperti mereka mengatakan, kamu jangan mandang Nasrani dengan kacamata kamu, ya. Tapi pandanglah dengan kacamata mereka misalnya. Bagaimana kita pandang dengan kacamata mereka? Kita kan nilai dengan agama kita. Ya, terus misalnya mereka mengatakan, oh, agama-agama Nasrani yang dikafir-kafirkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan yang seperti sekarang. Itu bohong juga, ya. Ya, tidak benar ya. Nasrani yang dihadapi oleh Nabi SAW ya sama saja dengan Nasrani zaman sekarang, ya. Contohnya kata mereka, maksudnya 3 itu adalah untuk mengungkapkan 1, makanya ada istilah Trinitas. Trinitas itu 3 sama dengan apa? 1. Jadi intinya mereka bertauhid, cuma cara pengungkapan mereka yang tidak bisa kita terima. Intinya mereka berusaha berdalil. Dan mereka mengatakan orang Nasrani tidak pernah mengatakan Isa itu anaknya Allah, dan seperti anak biologis, seperti hasil hubungan suami istri punya anak. Yang dikafirkan oleh Allah yang menganggap demikian, bahwasanya Isa itu adalah anak biologis dari Allah, itu yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Kalau antum baca, tidak ada satu kelompok Nasrani pun yang menganggap demikian. Tapi mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam sehingga menganggap Nabi Isa seperti apa? Anak Allah, bukan anak biologis, karena mereka tidak mengatakan Allah punya istri. Ya, orang Nasrani juga tidak mengatakan Allah punya istri, ya. Tapi mereka bukan anak biologis, tapi ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Nasrani zaman sekarang tidak ada bedanya dengan Nasrani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kok
bisa mereka berpikiran demikian? Sekarang saya katakan tadi, pluralisme itu pemikiran terstruktur. Terstruktur. Jadi sama kalau ente baca buku tentang Khawarij, kok mereka bisa mengkafirkan Arab Saudi, mereka kok bisa mengkafirkan tentara-tentara, kok ponakan bisa bunuh pamannya sendiri, kok anak bisa bunuh ibunya sendiri. Sepertinya ngawur, tidak, tapi ternyata mereka pemikirannya terstruktur, teratur, terarah. Demikian juga saya katakan pluralisme juga pemikirannya terstruktur, tidak sembarang. Syubhat-syubhat mereka kuat. Bagi orang yang tidak belajar agama, sangat mudah terkena syubhat tersebut. Sangat mudah terkena syubhat tersebut ya. Di antara syubhat mereka, sudah pernah saya sampaikan waktu saya membahas tentang masalah Asy'ariyah. Ini syubhat disampaikan oleh Ulil Absar, disampaikan juga oleh Qamaruddin Hidayat ya, yang pernah jadi rektor Universitas Syarif Hidayatullah dalam bukunya Bahasa Agama ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa huruf dan tanpa bahasa, tanpa suara, dan ini adalah akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang disebut dengan kalamun nafsi, bahasa jiwa. Karena Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Kalau berbicara dengan suara berarti Allah yatajazza, yataba'ad, dan ini sifat-sifat makhluk. Alif lam mim. Kok ada alif lam mim? Berarti Allah terpisah-pisah. Mereka tidak bisa. Kata mereka Allah syai'un wahidun la yatajazza wa la yataba'ad. Ini kalam falsafi ya. Ini bahasanya tersendiri. Intinya orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa bahasan, tanpa huruf. Ini diambil oleh mereka. Diambil oleh orang-orang liberal atau orang pluralisme. Sehingga akhirnya tatkala mereka punya keyakinan Allah tidak punya bahasa, maka terus Al-Quran ini apa? Nah, orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu bisa jadi terjemahan dari Jibril atau terjemahan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang pluralisme lebih milih itu terjemahan Muhammad. Kalau orang Asy'ariyah masih ada mengatakan terjemahannya Jibril atau terjemahannya apa? Muhammad ya. Tapi kalau orang pluralisme mereka berusaha mengatakan terjemahan Muhammad. Kenapa mereka pilih Al-Quran terjemahannya Muhammad? Supaya ada nilai manusiawi dalam Al-Quran tersebut, sehingga mereka menghilangkan qadasah dari Al-Quran, kesucian Al-Quran. Tatkala Al-Quran ini bukan firman Allah tapi bahasa Muhammad, paham ya? Ini syubhat mereka ya. Mau dibantah syubhatnya atau tidak? Antum kan sudah belajar kan? Ya, jadi ini ngawur ya. Kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara yang didengar. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha," dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tatkala di Suratul Muntaha terjadi dialog antara Nabi dengan Allah, dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu bukan terjemahan Nabi. Makanya Nabi waktu dibaca Iqra, kata dia, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca karena itu bukan karangan dia. Kalau di karangan dia tentu bisa baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, tapi dia tidak bisa baca dan dia tidak tahu. Oleh karena Nabi Muhammad sering lupa, maka bukan sering lupa tapi terkadang lupa, maka datang malaikat Jibril tiap tahun ngajarin Rasulullah SAW karena itu firman Allah, dan mengatakan kalau mengatakan Al-Qur'an perkataan manusia maka itu kekufuran. Ya, Al-Walid Ibnu Mughirah mengatakan in hada illa qaulul bashar. Kata Allah, sa'uslihi apa? Saqar. Wa ma adraka ma saqar. Ini yang mengatakan ini perkataan manusia, kata Allah saya akan masukkan dia dalam neraka saqar ya. Jadi Al-Qur'an itu firman Allah. Firman Allah ya, bukan bahasa Muhammad. Kalau bahasa Muhammad, maka banyak orang yang lebih mungkin di zaman Nabi fasih seperti Nabi Muhammad bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Intinya Allah berbicara dengan bahasa apa saja ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dengan topik apa saja yang Allah kehendaki ya. Mau Allah baca alif lam mim terlebih dahulu baru dzalikal kitabula raiba fi, apa masalahnya? Kenapa tidak boleh Allah bicara separuh-separuh? Kenapa? Ini akidah falsafah yang sudah masuk dalam orang-orang Asy'ariyah, dan ini sangat berbahaya akidah ini. Lihat di antara berbahayanya adalah dampaknya kepada orang pluralisme. Orang pluralisme mengatakan ini Al-Qur'an bukan kalamullah. Kalamullah itu kalamun nafsi. Oleh karenanya maksudnya apa? Allah itu punya ide pokok. Allah punya ide pokok. Ide pokok Allah itu apa? Mereka sebutkan seperti keadilan, seperti kesamaan, al-adl wal musawat, kemudian misalnya antara laki-laki dan perempuan misalnya, dan macam-macam makna-makna seperti itu, seperti al-insaniyah. Ini adalah ide pokok Allah, karena Allah itu membuat hukum untuk kemaslahatan manusia. Nah, ide-ide pokok Allah ini diterjemahkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab. Sampai sini paham? Atau sudah mulai ngantuk? Saking berat syubhatnya ya.
Mending antum nggak paham syubhatnya ya. Daripada syubhatnya paham, jawabannya nggak paham ya. Baik. Ini saya masih nyampaikan syubhat ini. Antum ngantuk enggak apa, tapi jawabannya harus bangun ya. Baik. Jadi Al-Qur'an itu ide pokoknya dari Allah. Seperti saya punya ide pokok, saya suruh sekretaris yang nulis. Paham? Itu bahasa bukan bahasa yang penting saya mau begini-begini loh. Ya udah, bos, nanti saya yang saya yang takbir, saya yang ungkapkan. Demikian kira-kira gambarannya. Maka Muhammad mentakbir, dan takbir Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan berbagai jawanib. Contohnya dia sebagai manusia. Dan apakah dia manusia bisa menukilkan semua ilmu Allah? Ilmu Allah maha luas. Sehingga waktu penterjemah ingin menerjemahkan bahasa penulis asli, belum tentu dia bisa menerjemahkan sebagaimana asli bahasa penulis. Paham? Ini syubhatnya Komarudin Hidayat. Dr. Komarudin Hidayat bekas rektor atau masih rektor dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Ha? Kita jawabannya gampang. Yang bilang Muhammad mau nukil seluruh ilmu Allah siapa? Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kalau mau pena semua ditulis untuk nulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah ya. Tidak, memang Allah tidak ingin menuangkan seluruh ilmunya dalam Al-Qur'an, paham? Jadi Muhammad tidak sedang menukil seluruh firman Allah. Dan itu bukan nukilan Muhammad, itu memang bahasa Allah. Jadi mereka ingin membuat syubhat, kata mereka, sejauh mana penterjemah bisa menukil ide pokok sang pemilik ide yang aslinya. Kemudian Muhammad tatkala menerjemahkan, dia pun masih berhubungan dengan bi'ah dia, yaitu lingkungan dia sebagai orang Arab. Sehingga gaya bahasanya dan fikih-fikih yang timbul berkaitan dengan lingkungan Arabnya, paham? Makanya mereka bilang, seandainya kalau Quran turun di orang Jawa pasti beda, ya jelas beda. Jadi mereka buat keraguan seperti itu. Dari situ timbul pemikiran mereka, namanya cara mentafsirkan Al-Quran dengan namanya hermeneutika. Hermeneutika itu sebenarnya diambil dari orang Nasrani. Orang Nasrani itu punya cara tafsir hermeneutika. Mereka butuh tafsir seperti tafsir yang istilahnya kontekstual. Istilah mereka tafsir apa? Kontekstual. Kita kan harusnya tekstual. Kita berpegang kepada zahir. Nanti kalau memang ada perkara yang dimaksud, maka kita butuh takwil, itu belakangan. Ya, itu takwil pun harus pakai dalil. Tapi kita tafsir tekstual, bukan kontekstual. Ya. Sehingga mereka mengatakan hermeneutika ini ada asalnya seperti tafsir kebatinan. Ini kebatinan itu firqah sesat. Dijadikan dalil untuk tafsir kontekstual sekarang. Ya. Tafsirnya sampai Ibnu Khalis Majid menyebutkan sebenarnya kalau nggak salah di nukil Ibnu Sina. Mau saya bacakan? Apa kelamaan nanti? Lanjut aja, kira-kira aja. Saya tolong cek kalau saya salah nukil, cek pada disertasi saya. Intinya dia mengatakan sebenarnya ini kalau nggak salah dia nukil dari Ibnu Sina. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya. Jadi sebenarnya orang-orang falasifah mereka meyakini, ini maksudnya falasifah al-islamiyin, paham ya? Orang Islam yang belajar falsafah. Jadi mereka mengatakan surga dan neraka itu nggak ada. Tetapi Allah membuat seperti surga dan neraka melalui Al-Quran itu supaya orang itu takut. Kalau tidak dibuat seperti itu orang tidak takut. Orang tidak takut. Tapi kalau orang yang ahli mereka tahu itu maksudnya tidak ada surga dan neraka. Gampangannya demikian. Ya, jadi itu supaya karena bi'ah yang dihadapi oleh para nabi orang-orang Badui. Jadi mereka kalau nggak ditakut-takuti kenapa? Neraka mereka bakalan kurang ajar. Oleh karenanya dibuatlah seperti ada khayalan, adanya neraka, adanya hari kebangkitan, sebenarnya nggak ada semuanya itu. Itulah tafsir kebatinan yang dijadikan dalil oleh Nur Khalis Majid. Bahwasanya tafsir kebatinan dalam Islam itu ada yang diterjemahkan sekarang dengan hermeneutika, tafsir kontekstual. Hermeneutika ini tidak ada kaidah yang resmi. Makanya saya sering sampaikan, kita tantang orang-orang liberal, datangkan usul fikih yang berkaidah. Mereka tidak akan bisa buat buku yang berdasarkan kaidah karena mereka nggak punya kaidah. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Ya sudah, kaidah mereka semua nggak ada. Islam ini kacau tanpa kaidah. Padahal kita tahu namanya Islam ini agama yang berkaidah. Makanya dalam sholat ada rukunnya, ada wajibnya, ada mustahabatnya. Dalam haji juga ada rukunnya, ada syurutnya. Semuanya berkaidah, tidak ada yang ngawur. Ya. Kemudian mereka seakan-akan membuat tafsirnya terserah, yang penting dipandang dari siapa. Sehingga namanya timbul liberal. Liberal itu bebas berpikir, bebas berpendapat. Karena bebas berpendapat, ente tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena ente menyalahkan, ente melihat dari kacamata ente. Nah, kalau ente pakai kacamata dia mungkin lain lagi penglihatannya. Apalagi pakai kacamata kuda ya. Intinya perhatian terus Subhanahu wa taala. Jadi
Kita kembali. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menerjemahkan Al-Qur'an, dia menerjemahkan dengan bahasa dia manusia. Bahasa dia ini sangat terpengaruh dengan kemanusiaan, sifat manusianya. Kemudian terpengaruh lagi dengan lingkungan dia. Dia hidup di tingkat orang-orang Arab yang itunya berbeda, cara hidupnya berbeda, cara berfikirnya berbeda. Nah, tidak boleh kita ambil tekstual Muhammad 1400 tahun lalu kita pindahkan sekarang, nggak boleh. Maka sedikit mereka ngejek, apa itu salafus saleh, salafus saleh, salafus saleh kata mereka. Mau pindahkan 1400 tahun lalu dibawa ke zaman modern dan zaman sekarang. Ini makanya mereka mengejek Imam Syafi'i dalam kitab jaringan apa namanya? Jaringan Islam liberal yang ditulis oleh Nur Khalis Majid dan kawan-kawan. Mereka melihat Imam Syafi'i, mereka ngejek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hanya bikin kaedah-kaedah yang membuat susah umat. Mereka mengejek Imam Syafi'i. Saya nukil juga dalam risalah saya. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak mau ada kaedah. Karena kaedah tersebut intinya menurut mereka kaku dan itu hanya hanya istilahnya berlaku, solahiyahnya hanya berlaku di zaman tersebut. Ya. Sehingga mereka punya perkataan Islam itu solihun likulli zaman, likulli makan. Maksudnya apa? Harus dirubah-rubah. Paham? Kalau kita enggak, Islam itu solihun likulli zaman wa likulli makan, maksudnya tetap Islam enggak bisa berubah. Itu aja terus. Zaman yang hukum-hukumnya mengikuti aturan syariat. Ya ada istihadat-istihadat yang bisa mutaghayyirat itu ada. Ya. Tapi mereka mengatakan Islam itu salihun likulli zaman likulli makan, maksudnya dirubah-rubah, jangan kontekstual seperti di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah perkataan ulul absar yang mengatakan bahwasanya tidak boleh diterapkan hukum hudud zaman sekarang, enggak boleh. Karena hukum hudud itu hanya berlaku di zaman Muhammad. Yang dahulu tidak ada penjara, tidak ada alternatif yang lain, orang hanya bisa jera kalau diterapkan hukum hudud. Kalau sekarang Allah menyuruh kita, kata dia, Allah menyuruh kita untuk berijtihad, membuat hukum-hukum baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Makanya saya sering bilang, seakan-akan ulul absar mengatakan Muhammad sudah expired. Sekarang bukan zaman Muhammad, sekarang saya nabinya. Seakan-akan dia mengatakan demikian. Paham? Dia tidak mengatakan demikian tentunya. Tapi seakan-akan dia mengatakan demikian. Muhammad sudah expire, sekarang kita yang disuruh berijtihad untuk buat hukum baru. Saya bilang silakan berijtihad. Coba ulil absar, Nur Khalis Majid dan manusia-manusia yang banyak ini berijtihad. Pasti macam-macam ijtihadnya. Terus pilih ijtihad yang mana? Apakah ulil absar otaknya lebih pintar daripada Nur Khalis Majid, Nur Khalis lebih pintar daripada mahasiswa Madinah misalnya? Terus ijtihad siapa yang mau dipakai kalau begitu? Tidak benar, kayak sudah ada terapan alhamdulillah. Syariat Islam sudah ditegakkan di Arab Saudi misalnya, dijalankan dahulu di zaman Khulafa ar-Rasyidin dan sudah ada hasilnya. Ngapain kita bikin ijtihad yang baru? Tapi ini syubhat mereka yang paling utama yang sehingga mereka menggampang-gampangkan Al-Qur'an. Tafsir mereka terserah mereka sampai timbullah aneh tafsir bahwasanya laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Kalau kita bilang dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengadab kaum Lut begini-begini karena mereka melakukan homoseksual. Kata mereka itu kan tekstual nanti tafsirnya. Kalau tafsir kontekstualnya bagaimana? Itu Allah azab mereka karena bukan masalah homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Paham? Kalau homoseksualnya katanya itu given from Allah, ini adalah dari Allah. Kenapa ente salah-salahkan katanya? Saya suka laki-laki itu dari Allah. Allah yang kasih saya suka dengan ini. Kita bilang itu bukan dari Allah, itu namanya kelainan dalam bahasa kita, Pak. Seperti ada perempuan suka sama anjing itu namanya kelainan. Paham? Ya, seperti itu. Ada orang yang suka perkosa anak kecil, dia terangsang banget kalau lihat anak kecil. Itu namanya kelainan, paham? Dia ingin mengatakan semuanya dari siapa? Dari Allah, ya. Nah, terus ente tahu dari mana kontekstualnya kalau caranya salah? Ente betul lihat cara mainnya kayak apa? Sampai berdarah atau bagaimana? Ini semua lihat. Jadi mereka dengan enak saja ini halal ini haram terserah mereka. Karena memang tidak ada kaidah. Ente kalau tafsir itu tekstual ente. Jangan tekstual, kontekstual. Kita sekarang di zaman konteks apa? Tual. Ada namanya hermeneutika. Jadi itu tidak ada kaidah. Baik, ini syubhat yang paling utama. Syubhat berikutnya sederhana. Contohnya mereka mengatakan tidak ada namanya al-haqa'iq al-mutlaqah. Tidak ada namanya kebenaran mutlak yang semuanya nisbi. Semuanya relatif. Tidak ada namanya kebenaran mutlak. Ya. Sering mereka sebutkan dalil apa namanya innallaha yaqumu bainahum yaumal qiyamah. Kalau kamu tahu kebenaran nanti hari kiamat Allah kasih tahu. Sekarang ente enggak boleh nyalain orang.
Yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Kita bilang benar, yang tahu hanyalah Allah. Makanya Allah kasih tahu di Al-Quran, ente itu sesat, gitu. Paham? Kan benar, yang kata mereka yang tahu siapa? Allah. Dan Allah kasih tahu orang Nasrani sesat, orang Yahudi sesat, yang kasih tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masa apakah hikmah Allah? Allah bilang cari kebenaran sendiri, nanti ketahuannya di akhirat. Itu enggak hikmah namanya. Tuhan macam apa seperti itu? Coba. Tuhan bilang ente cari kebenaran sini. Nanti jawabannya nanti hari kiamat baru tahu. Terus gimana orang mencari kebenaran kalau begitu caranya? Buat apa Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul? Terus enggak ada patokan kebenaran, enggak ada barometer kebenaran? Taunya kalau sudah mati baru tahu. Ya gimana kalau begitu caranya? Dan mereka nafsirnya ngawur semua. Nafsirnya ngawur semua. Mereka debutkan ayat, dalil. Dan ini perkataan mereka tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif nisbi. Itu dusta dan itu tidak benar. Bantahannya banyak ya. Di antaranya pertama kita mengatakan terapkan kaidah itu pada kaidah Anda sendiri. Sekarang Anda mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Perkataan Anda ini juga relatif dong. Paham? Anda mengatakan semua tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Nah, perkataan Anda juga itu relatif. Kenapa ente pastikan? Paham atau tidak? Ya anak Madinah, paham atau tidak? Jangan bikin malu anak Madinah. Nah, kalau kita terapkan kepada mereka, kita bilang berarti ente jangan memutlakkan perkataan ente itu. Perkataan itu juga relatif. Kalau gitu, jangan pastikan itu benar. Kalau ada yang bilang benar ya, ada yang menyalahkan ente ya mungkin itu juga benar. Paham atau tidak? Jujur yang paham angkat tangan. Ya sudah, anak-anak mau tes ya. Jadi ini yang pertama kita bantah mereka dari sisi tersebut. Ini sama seperti para ulama waktu membantah sebagian firqah seperti Mu'tazilah yang diikuti oleh sebagian firqah zaman sekarang yang mengatakan bahwasanya hadis ahad itu akidah tidak boleh dibangun oleh hadis ahad. Akidah tidak boleh dibangun dengan hadis ahad, tapi harus dengan hadis mutawatir. Maka dibantah, akidah ente ini pun tidak ada hadis mutawatir yang mengatakan demikian. Paham? Nah, ini sama seperti itu kira-kira. Pernyataan Anda bahwasanya akidah tidak boleh dibangun oleh hadis ahad itu pun tidak ada dalil mutawatirnya. Kalau kita terapkan pada kaidah Anda juga batil sendiri. Yang kedua, bantahannya kita mengatakan justru banyak perkara yang hakikat itu mutlak yang orang semua meyakininya, banyak. Seperti 2 itu adalah setengah dari 4. Apa ada yang ragu itu? 2 setengah dari 4 ada yang ragu? Enggak ada. Bahwasanya api itu panas, apa itu masih relatif? Langit di atas masih relatif atau tidak? Hah? Yang hamil itu perempuan masih relatif atau tidak? Ya, mungkin laki-laki bisa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau setahu saya, semua orang sepakat yang hamil cuma siapa? Perempuan. Kita bilang kayak sini ulil absar. Ini martel kalau kena kepalamu bisa bikin berdarah. Relatif atau apa absolut? Kalau dia bilang relatif, klong gitu. Tuh darah kan pasti ini absolut pasti. Jadi banyak perkara yang pasti, yang orang semua yakin kepastiannya, tidak ada yang ragu. Contohnya seperti itu. Kenapa dia bilang semua perkara harus relatif? Paham? Baik. Justru dengan adanya perkara-perkara yang absolut ini maka timbul kemaslahatan di masyarakat. Bukankah kamu ini menyerukan tentang pluralisme agar menimbulkan kemaslahatan? Nah, kalau tidak ada yang disepakati oleh masyarakat, terus gimana mau jalan kehidupan masyarakat? Ada nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Misalnya mencuri uang orang, semua orang tahu nggak boleh. Hati nurani pun tahu nggak boleh ngambil barang orang lain. Coba antum bayangkan kalau antum tangkap pencuri. Pencuri lagi ngerampok motor orang. Apa namanya ke bahasa Indonesia apa? Begal ya? Begal ditangkap. Begitu ditangkap ente enggak. Ini kan saya mencuri menurut ente salah, tapi masih relatif. Menurut saya benar. Polisi jangan sembarang. Ini kan relatif, nggak boleh dipaksa. Sudah kamu pergi begal lagi. Ini sudah jelas absolut pasti ini kezaliman. Tapi ini diantara syubhat mereka ya. Syubhat mereka lagi diantaranya kata mereka agama ini hanyalah sarana. Yang penting bisa menciptakan keadilan, menciptakan akhlak yang mulia. Maka kalau ada keadilan akhlak mulia dalam agama apapun maka itu benar. Oleh karenanya seperti saya ditanya, Ustaz, apa benar Bunda Fulana atau pendeta Fulan itu neraka Ustaz? Mereka tuh baik sekali Ustaz. Akhlak mereka baik. Kita katakan, benar, Islam adalah agama yang sangat menjunjung akhlak. Tapi akhlak itu perkara yang kedua. Yang pertama masalah akidah. Tuhan itu, dia buat syariat untuk mengatur hubungan antara makhluk dengan dia.
Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan utama, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi perkara yang pertama yang dilirik oleh syariat adalah bagaimana seorang tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak urusan kedua. Lalu saya sering sampaikan, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah bukan karena akhlak mereka yang buruk. Kalau Yahudi mungkin makan riba, bunuh para nabi dan macam-macamnya, penipu dan macam-macamnya. Nasrani yang tidak baca Al-Qur'an enggak ada. Allah mengkafirkan mereka karena masalah akidah, karena mereka menganggap Allah punya anak. Atau menganggap Allah Trinitas, satu di antara yang tiga. Atau menganggap Allah itu Isa. Ini tiga akidah yang disebut oleh Al-Qur'an. Allah itu anak, atau Allah itu Isa sendiri, atau Allah satu dari yang tiga. Dan semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelaziman dari akidah seperti ini sehingga mereka mengatakan kalau ada Nasrani yang baik ya surga, ada Buddha yang baik surga. Kita bilang enggak benar. Abu Thalib di neraka jahanam. Baiknya kayak apa Abu Thalib? Abu Thalib di neraka atau tidak? Di neraka. Baiknya luar biasa. Di neraka jahanam. Rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi seperti Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, ayahnya Adi bin Hatim, yang dia sangat terkenal dermawan, yang juga di neraka jahanam. Contohnya seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai, tokoh dahulu yang menguasai kota Mekah, yang sering bagi-bagikan onta kepada jemaah haji pun di neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar, li'annahu awwalu man ghayyara man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing ya. Baik. Kelazimannya dari akidah mereka ini, jadi agama bukan primer ya. Itu hanya sekedar sarana untuk berakhlak mulia. Maka siapa saja yang akhlak mulia masuk surga. Kita sama mereka. Kalau gitu ada orang PKI akhlaknya baik, masuk surga atau tidak? Menurut mereka masuk surga atau tidak? Ada orang ateis mengingkari adanya Tuhan. Kalau dia baik masuk surga atau tidak? Ngapain masuk? Dia saja tidak percaya ada Tuhan. Ngapain masuk surga? Dia saja tidak percaya adanya surga. Ente masukin surga? Paham? Dia saja tidak percaya adanya apa? Surga. Kok ente masukkan dia surga? Dia enggak mau masuk surga. Karena dia yakin surga tidak ada. Kok ente masukkan dia surga? Kalau ente bilang dia di neraka ya berarti ente membatalkan kaidah ente. Kan kata ente yang penting orang itu baik masuk surga. Paham? Ini bahaya. Orang tanpa agama seakan-akan dia mengatakan yang paling penting, bahkan dia mengatakan yang saya nurutkan, kalau bertentangan maslahat Allah dengan maslahat manusia didahulukan. Jadi intinya ya tadi Al-Quran sekedar ya ini bisa dirubah-rubah maknanya, kontekstual. Apalagi hadis-hadis Nabi SAW selesai. Hadis begini, itu ente bicara hadis masalah hukum apa aja? Itu kan waktu itu. Ente nggak tahu asbabul wurudnya, sebabnya kenapa. Sekarang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Gampang sekali mereka apa? Tolak. Gampang sekali mereka tolak. Oleh karenanya, Ulul Absar mengatakan tidak ada dalam Islam ahkam tafsiliyah, tidak namanya ahkam terperinci, enggak ada, semuanya ahkam ammah. Jadi di antara syubhat mereka begini. Semua agama Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, ada nilai-nilai yang disepakati seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan laki dengan wanita, insaniyah, dan macam-macam. Mereka sebutkan rahmat ya. Nah, ini diterjemahkan oleh Yahudi dengan hukum-hukum mereka hanya berlaku di zaman mereka. Di zaman Nasrani, Islam di zaman Nabi Muhammad. Setelah itu jangan diterjemahkan tekstual lagi. Jadi ahkam tafsiliyah itu bukan ahkam Allah kata mereka. Hukum-hukum terperinci yang diterapkan oleh Nabi itu bukan hukum Allah. Yang Allah punya cuma hukum-hukum yang ammah. Yang kata mereka namanya kulli, ya, hukum yang kulli, yang umum dan mutlak dan berlaku kapan saja. Adapun hukum-hukum perinci tentang haramnya ini, haramnya anu, tidak boleh gini, tidak boleh musik, tidak boleh macam-macam, itu berlaku di zaman Muhammad. Di zaman sekarang sudah berubah, enggak berlaku lagi. Itu bukan hukum Allah yang diterapkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad berusaha bagaimana mengaplikasikan ide-ide Allah ini, paham? Nah, tadi saya katakan seakan-akan yang mengatakan Nabi Muhammad sudah expire, perlu Nabi yang baru, Nabi Ulil Absar. Ya, seperti itu secara sederhana ya. Dan ini semua adalah syubhat dan kekufuran. Ini adalah kekufuran ya. Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala ya, saya rasa ini saja kira-kira pemikiran mereka ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, mau diskusi,
memunakosyah ya. Sekarang munakisnya banyak sekali ini. Silakan ya. Ya. Intinya saya sampaikan bahwasanya pluralisme itu kalau maksudnya adalah hidup bermasyarakat bermajmuk dengan heterogen nggak jadi masalah. Kita punya toleransi tapi ada batasan toleransi. Adapun kalau toleransinya kebablasan sampai akhirnya mengatakan semua agama benar, maka ini tidak benar. Ini tidak benar ya. Sebagai sering yang saya sampaikan bantahan, contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ya dijadikan dalil oleh Zuhair Misrawi. Dia tulis agama Islam rahmat. Lihatlah Nabi Sulaiman waktu nulis surat kepada Balkis apa? Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak lanjutkan ayatnya. Titik ayatnya Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong sini, serahkan diri masuk Islam. Tapi jadi mereka sering menggunakan kaidah apa? Fawailul lil musallin. Titik. Itu sering mereka gunakan kaidah seperti itu. Ya, tidak dilanjutkan ayatnya sama. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Titik. Lihat Sulaiman mengirim surat kepada Balkis dengan rahmat. Tapi isi selanjutnya apa? Ngancam Sulaiman alaihissalam. Allah ta'lu alaihi, jangan sombong, datang serahkan diri. Sampai waktu Balkis kasih hadiah, nah Sulaiman kemudian enggak, saya tidak mau terima. Kami akan serang, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi makanya cerita Sulaiman susah dipahami oleh ulil absar. Sehingga mereka ulil absar mengatakan cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu sebenarnya dongeng. Ya. Dongeng seperti belum tentu asli, belum tentu terjadi. Itu hanya fiktif. Makanya dia punya tulisan judulnya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia punya tulisan dalam buku judulnya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia ingin mengatakan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu hanya sekedar fiktif. Jadi Allah ingin menyampaikan suatu pesan, tapi dibuat pesan tersebut dalam suatu cerita. Ibaratnya seperti seorang ibu yang ingin anaknya supaya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya. Padahal tidak pernah terjadi cerita tersebut, paham? Tapi sekedar dibuat dongeng supaya anaknya tersebut bisa punya pemikiran yang cerdas ya. Pada zaman dahulu kala katanya. Nah, padahal mereka dia samakan seperti ini, seperti kisah tadi, dianggap dongeng oleh ulil absar karena cerita-cerita tersebut tidak sesuai dengan madhab pluralisme mereka. Yang ngapain Sulaiman ikut campur urusan Balkis? Balkis sudah hidup makmur dengan rakyatnya, ngapain ikut campur sama siapa? Sulaiman. Sulaiman ikut campur karena Balkis musyrik, itu aja. Karena dia apa? Musyrik. Baik, sampai di sini saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa terbuka cakrawala yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Apa? Kenapa? Seberani. Kenapa mereka senekat itu? Ya karena nggak tahu juga saya juga. Jadi syubhat itu kalau udah masuk susah, tidak gampang. Antum lihat syubhat ini kalau disampaikan orang awam kena atau tidak? Kena tadi, terpikiran terstruktur. Kelihatannya indah. Ente goblok, ente lihat tekstual, padahal Allah tidak demikian. Ya repot, orang terkena langsung. Ya. Akhirnya hukum-hukum dipermasalahkan. Ente mau ceramah, Rasulullah berkata di sunnah Nabi, dia cuma ketawa-ketawa aja. Itu sudah expired, ente goblok. Dalam hati dia seperti itu. Coba ente jelaskan dalilnya begini, sunnah Nabi begini. Dia paling ketawa-ketawa aja. Nanti enggak tahu itu zaman dulu berlakunya, sekarang udah enggak berlaku. Jadi susah berdialog dengan orang seperti itu. Ya, susah. Karena asalnya sudah beda. Yang jelas mereka didukung oleh orang kafir, didanai oleh orang apa? Proyek mereka didanai oleh orang-orang apa? Orang kafir ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebelumnya kita akan buka pada teman-teman sekalian 3 pertanyaan pertama dengan syarat yang pertama pertanyaannya satu aja, yang kedua nggak usah ada pembukaan, langsung aja to the point karena insya Allah sudah dipersilakan untuk bertanya. Perkenalan nama dan fakultas. Pada 3 orang pertama kita buka 1 orang, yang kedua sama 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Aziz dari Kuliah Dakwah. Dan nikah belum? Belum. Kasihan. Terus. Insyaallah kalian. Kalian insyaallah. Pertama tentang tulisan tadi beliau nanti mengungkapkan bahwa asal usul pluralisme itu dari agama Kristen.
Sedangkan kita ketahui bahwa hakikat dari pluralisme sendiri adalah dualisme, yang mana dualisme ini adalah suatu paham yang terbentuk dari falsafah Yunani yang kuno, sehingga bisa dikatakan bahwa dualisme ini sudah ada sebelum adanya sistem di Dualisme maksudnya apa? Dualisme bahwa suatu keyakinan yang meyakini bahwa segala sesuatu itu memiliki dua sisi. Ya. Nisbiyah tadi berarti. Iya. Apa? Nisbiyah tadi relatif. Ya, nisbiyah. Sedangkan nisbiyun ini ashabun apa sih namanya? Mereka ini adalah hasil dari refleksi mereka terhadap falsafah. Kedua, tentang ini Ustaz. Pertanyaannya apa? Itu tadi apakah benar asal mula pluralisme itu berasal dari agama Nasrani? Apakah berasal dari Nasrani? Begitu yang sampai kepada kita, tapi hakikatnya mungkin belum tentu ya. Hakikatnya yang sampai kepada kita timbullah yang sampai kepada saya, maksud saya ada orang-orang di luar pihak gereja yang akhirnya menyalah-nyalakan gereja, sehingga akhirnya gereja membuat pernyataan bahwasanya kebenaran bukan cuma di pihak gereja saja, ada juga di luar apa? Gereja. Itu mungkin bukan pluralisme secara umum, tapi dia membenarkan selain apa? Dari pihak gereja, membenarkan pihak luar, asal muasal. Tapi mungkin tidak sesempurna pluralisme zaman sekarang yang semuanya benar secara total ya. Jadi ada kemungkinan kita datang sebelum. Bisa jadi kita nggak tahu atau datang sesudahnya. Dan sebagian pluralisme zaman sekarang yang sempurna, apakah gereja pluralisme mungkin tidak sempurna, cuma beberapa pihak benar semua ya. Ya, tapi belum tentu pihak yang lain benar semuanya. Tapi kalau pluralisme sekarang semuanya benar. Semuanya benar, kecuali Wahabi. Karena mereka paling anti Wahabi ya. Wahabi aja nggak benar. Ya. Kalau Wahabi absolut itu salah, paham? Kalau Ahmadiyah Syiah itu relatif. Wahabi absolut salah, pahamin? Oke. Sudah satu pertanyaan aja. Ya, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abi Mail Amar, Mustawa Thani, kuliah syariah. Yang terakhir, sudah nikah belum? Belum. Oh ya, nah. Saya di sini bertanya, ada syubhat yang pernah masuk atau teman saya itu bilang bahwasanya ketika ada seseorang itu atau dosen saya katakan itu menyuruh dia untuk membahas tentang sosial dan budaya, dan dia itu mengambil marja dari Quran. Dosen itu berkata gini, kamu kenapa bahas budaya dan sosial sedangkan kamu marjanya ke Quran? Itu nggak ilmiah. Nah, maksud di sini pertanyaan saya, bagaimana kriteria ilmiah yang benar-benar absolut, dan apakah atau bagaimana kita membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar yang paling ilmiah? Dosen itu ada nilai benarnya. Kalau maksudnya kamu coba sebutkan sejarah budaya, misalnya sejarah kenapa orang-orang nyembelih kepala kerbau diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Ya jangan bahas di Al-Quran. Antum kan cerita tentang sejarah. Kalau Al-Quran itu antum bahas, ini benar atau tidak? Menurut Al-Quran itu baru bahas pakai dalil ya. Paham? Karena Al-Quran itu datang untuk memperbaiki budaya. Di antara tuduhan yang paling gencar dilontarkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi disebut sobi. Sobi itu apa? Orang yang keluar dari adat istiadat nenek moyangnya. Jadi kalau ente coba bahas adat istiadat nenek moyangnya, jangan bahas di Al-Quran. Benar kata dosen tadi, tidak ilmiah ente. Ente nggak akan bahas, tidak akan dapat Nyi Roro Kidul dalam Al-Quran, paham? Tapi kalau apa hukum perbuatan tersebut menyerahkan kepala kerbau ke Nyi Roro Kidul, ente bahas di Al-Quran ada. Ya, itu baru ilmiah. Jadi dosen tadi ada benarnya. Tapi ingat, tugas Islam adalah menilai budaya. Kalau budaya yang benar dipelihara, kalau budaya yang salah diperbaiki. Oleh karena Rasulullah SAW tatkala datang ke Arab jadi zaman jahiliyah, beliau tidak merubah seluruh budaya. Budaya yang baik beliau pertahankan seperti ikramud duyuf ya. Sakha misalnya, yang lain-lain, seperti bahkan Rasulullah SAW waktu ingin memberi pengumuman. Pengumuman kan kalau orang Arab jahiliyah dahulu kalau mereka ingin beri pengumuman ada perkara besar, mereka naik di atas bukit sofa, mereka buka baju, kemudian mereka hambur-hamburkan pasir di kepala mereka. Ini ditiru oleh Nabi. Nabi naik di bukit sofa tapi tidak hambur-hamburkan pasir di kepala, paham? Jadi
jadi benar kalau maksudnya bahas adat istiadat ya jangan dibahas di Al-Quran. Kalau dibahas Al-Quran itu bagaimana tinjauan syar'i terhadap adat istiadat ini, ya itu baru bahas di Al-Quran. Paham? Oke, ada yang lagi bertanya? Nanti kenal dulu sama dia biar ditunjuk. Oh, teman kamar, oke. Nama saya Fauzi Rifaldi, Stokholm Kuliah Dakwah. Ada beberapa hal yang bikin saya tertarik, ya, bahwasanya kerelatifan itu sendiri adalah relatif. Relatif itu sendiri adalah relatif. Yang kedua, saya tadi melihat banyak sekali cara membantah orang-orang liberal dengan dalil akli dan dalil nakli. Kemudian pertanyaan saya, adakah kitab-kitab yang khusus membahas yang muasir tentang untuk membahas orang-orang yang seperti ini? Dan harapan saya selanjutnya semoga kitab Ustaz bisa diterjemahkan dan dikonsumsi untuk khalayak ramai. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin banyak buku-buku yang bahas tentang dalil nakli mereka, dalil akli mereka. Ya, kalau dalil nakli memang tidak banyak, makanya muncullah risalah saya ini ya. Ya, tidak banyak, ada sebagian buku-buku sebagian syubhat mereka, syubhat-syubhat inti ini sudah dibahas ya. Tapi kalau seperti syubhat yang banyak sekali seperti disampaikan oleh dai-dai pluralisme di tanah air, mungkin tidak diketahui oleh orang Arab karena syubhatnya bahasa Indonesia. Sehingga mereka tidak bahas, mereka tidak bantah ya. Perlu orang Indonesia yang membantah. Tapi kalau syubhat-syubhat yang inti-inti ada sudah dibahas dalam sebagian buku. Cuma sekarang saya tidak ingat judul buku-buku tersebut ya. Jadi konsentrasi buku saya sebenarnya bukan pembahasan membantah secara akliyah, dalil akli mereka enggak. Itu hanya sedikit saja, saya hanya sekedar sebutkan sedikit yang kira-kira perlu dibantah. Konsentrasi saya adalah dalil-dalil. Mereka bilang dalil ini bantahnya gini, dalil ini begini bantahnya gini. Dan puluhan ayat mereka sebutkan. Demikian juga puluhan hadis mereka sebutkan. Yang semuanya dalilnya tidak nyambung ya. Apa? Enggak, kalau dalam membantah ayat saya kembali kepada buku tafsir. Kan sebenarnya mudah, mereka bohong, tinggal buka buku tafsir, bagaimana tafsir yang benar. Jadi bantah mereka sangat gampang. Tinggal buka tafsir, apa sih tafsir ayat ini? Mereka ngawur ketahuan, kan sudah. Enggak perlu pakai buku-buku lain ya. Jadi sederhana bantah mereka sih ayatnya begini tuh. Coba periksa maksudnya asbabun nuzulnya, tafsirnya kayak apa, ternyata mereka pasti ngawur. Pasti ngawur ya, begitu. Baik, ada lagi bertanya? Janganlah, yang lain aja, masalah ini aja. Kita buka 3 pertanyaan lagi. Satu dari bawah mungkin, yang di sini, bagian sini belum, sama di belakang. Pakai ini enak, pakai ini. Nanti bawa lagi. Khalid mau tanya apa Khalid? Khalid ini Khalid mau tanya apa Khalid? Dua yang sama satu lagi bagian sini. Khalid maju Khalid. Ya gantian. Ya Khalid dulu kasih. Ya, gantian ya. Sebentar. Anak Khalid dari Kuliah Syariah. Sangat menarik sekali ketika dikatakan bahwasanya kenapa pluralisme cuma terjadi di agama Islam saja. Mungkin salah satu futur atau bahaya yang dapat kita dapat di antara kenapa pluralisme di agama Islam saja, mungkin diantaranya adalah id'af atau untuk melemahkan dakwah Islam. Karena kalau orang mengakui bahwasanya agama Islam dengan agama yang lain sama, maka tidak perlu lagi dakwah. Kemudian yang kedua, untuk melemahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, yang untuk penanggalan agama. Jadi tidak perlu lagi kita belajar Islam, apalagi sudah ada tafsir tentang konteks, jadi tidak perlu lagi dengan teks.
Mungkin ini adalah bahaya yang sehingga kita perlu untuk intibah dengan pluralisme ini. Kemudian ada permasalahan mungkin yang ingin anak diskusikan dengan Ustaz, apakah di antara dai pluralisme ini ya ada yang bertobat di antara mereka, seandainya ada apa yang membuat mereka bertobat? Misal. Ya. Sila, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Alhamdulillah Ibrahim Mustawa Fahmi Kuliah Syariah. Pertanyaan Anda sudah dijawab sama beliau. Oh ya sudah, alhamdulillah. Tidak ada yang ditanya. Oh ya udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad Baslamar, anak bin Mustawa Awal Kuliah Syariah. Yang saya ingin tanyakan Ustaz tentang pernyataan Ustaz yang sebelumnya saya pernah dengarkan bahwa tentang Ibu Nabi SAW di neraka. Sebagaimana telah disebutkan bahwa di dalam hadis sahih Ibu Nabi juga di dalam neraka. Pertanyaan saya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di mana zaman Ibu Nabi SAW itu adalah zaman fatrah, di mana zaman tidak diutusnya orang-orang saleh kepada mereka. Nah, sementara dari pluralisme mengatakan bahwa Ibu Nabi itu di surga. Bagaimana Ustaz menanggapi mereka? Iya. Satu lagi, Sayuti. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Sayuti dari Islam Pokok. Jadi kesalahan ini kata mereka itu sangat berbahaya dan mungkin sangat bikin kurang. Dan sekarang seperti saya temukan di beberapa kawan di grup Facebook atau di WA itu, mereka sering posting akun mereka dengan maksud mungkin ada yang melakukan sebuah takfir. Nah, sekarang apa rasa? Nah, pertanyaannya apa? Mana takfir mereka, kita cukupkan mereka berapa kafir atau tidak? Karena banyak teman-teman itu mereka sengaja memposting foto mereka supaya ada seorang itu yang mengatakan kafir atau tidak. Adapun yang pertama dari Khalid ya, benar bahwasanya pluralisme itu melemahkan dakwah, bahkan melancarkan kristenisasi. Karena tidak perlu kita bendung kristenisasi, biarin aja. Ya, ada program pemurtadan juga nggak jadi masalah, karena mereka menyerukan ada namanya hurriyatul tadayyun, hurriyatul aqidah, bebas. Ente mau murtad kenapa dipermasalahkan? Orang mau punya keyakinan ada Tuhan, keyakinan Tuhan nggak ada, ya terserah aja. Ya, keyakinan mau pindah agama bebas, dan ini bahaya. Dalam Islam tidak ya. Dan mereka di sini menyelewengkan perkataan dari Syatibi tentang Daruriyatul Khams. Yang pertama adalah hifdzuddin. Justru ada syariat tentang qatlul murtad itu dalam rangka untuk menjaga agama supaya orang tidak keluar dari agama. Bukan ditafsirkan sebaliknya untuk bebas tidak beragama. Paham? Dan ini bahaya. Jadi dengan adanya pluralisme maka bebas kristenisasi. Orang mau murtad, mau enggak salat, mau apa terserah. Ya, karena semuanya juga benar. Semuanya orang ateis saja bisa masuk surga, ya apalagi yang lainnya. Kemudian mengenai apakah di antara mereka ada yang taubat, saya tidak tahu ya, tapi saya punya teman ya, dia seorang jurnalis. Dia mengaku dulu liberalis, kemudian alhamdulillah kenal dakwah salafiyah, kenal sunnah ya. Tapi saya tidak pernah tanya kok dia bisa bertobat itu gimana ceritanya, saya nggak tahu ya. Tapi dia pernah ngaku demikian, bahwasanya dia dulu liberalis, kemudian alhamdulillah sekarang kenal dakwah sunnah. Tapi kenapa dia bertobat saya belum sempat tanya, dan saya nggak enak juga nanyanya kenapa. Tapi mungkin akan saya tanya satu saat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang Ibu Nabi ya. Sebenarnya pernyataan bahwasanya ayah Nabi di neraka ya, itu selain dari hadis Nabi SAW juga pernyataan para ulama yang banyak seperti Imam Nawawi, Al-Baihaqi, Al-Zahabi, banyak ulama Syafi'iyah
Muncul yang mengatakan di surga belakangan Suyuti abad ke-9 kalau tidak salah. Sebelumnya abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan, dan banyak ya. Kalau saya sempat baca ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi di neraka sangat banyak dari ulama sebesar Syafi'iyah ya. Sampai kemarin saya baca sempat komentar seorang di Facebook, Firanda itu darahnya halal. Kenapa? Karena dia mengatakan orang tua Nabi di neraka. Wah, ini kalau begini saya nggak tahu Imam Nawawi juga darahnya halal kali, tapi sudah mati terlanjur kan rahimahullah. Tapi ulama-ulama besar Ibnu Katsir, Az-Zahabi, yang lainnya, apakah mereka juga? Adapun mengenai syubhat mereka, sekarang pertama kita beriman kepada teks Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memang mengakui ada khilaf masalah ini. Ada masalah khilafiyah, dan kita tidak maksa, kita ikut dalil, dan saya ikut jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang tua Nabi di neraka, saya ikuti, dan menurut saya itu yang lebih kuat ya. Adapun mengenai fatrah ya, di zaman Nabi, ternyata para ulama menjelaskan, ini dibantah oleh Imam Nawawi. Nabi mengatakan di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi muncul, sebelum Nabi SAW lahir, di zaman jahiliyah, masih ada sisa ajaran agama Ibrahim. Oleh karenanya dikenal ada namanya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang di atas agama Hanafiyah. Di antaranya seperti Waraqah ibnu Naufal. Di antaranya Rasulullah SAW sendiri. Ada beberapa tokoh disebutkan oleh para ulama namanya Al-Ahnaf. Itu orang-orang yang tidak mau berbuat kesyirikan. Dan itu di zaman siapa? Sebelum Rasulullah SAW lahir. Sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan Rasulullah SAW sudah memvonis beberapa orang masuk neraka sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Nabi tidak ketemu dengan orang ini. Tapi Nabi bilang dia di mana? Di neraka. Padahal itu Nabi belum lahir. Ya, menunjukkan sebenarnya ajaran Ibrahim masih ada, tauhid itu masih ada. Meskipun sudah berubah total, tapi kemurnian tauhid masih ada, berlanjut ya. Ya, jadi dikatakan fatrah tanpa ada dakwah sama sekali, ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di antara buktinya Rasulullah SAW memvonis beberapa orang seperti Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam ya, padahal itu juga di zaman Nabi belum lahir ya. Wallahu a'lam bishawab, ya kita beriman kepada dalil membuktikan bahwasanya sebagian orang meskipun Nabi SAW belum lahir, mereka sudah divonis di neraka oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bishawab ya. Yang terakhir mengenai hukum terhadap mereka. Ini masalah berat ya. Kita bahas di lain waktu aja. Ada yang bertanya selain itu? Bismillah. Langsung aja ke pertanyaannya. Nama Muhammad Abdul Aziz. Nama Allah. Ya, silakan. Saya pernah dengar bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ya. Oleh karena mukjizat, maka Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan oleh manusia. Itu pertama kali. Dan kedua, bagaimana menanggapi orang yang memakai dalil surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara itu wasabiin. Dan saya pengen tahu apa artinya as-sabiin. Gimana sih? Ya, terus. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizal Rizal dari jurusan hadis. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, dari apa yang saya paparkan tadi tentang pemikiran liberal atau progresisme, kita lihat bahwasanya pemikiran mereka lebih menggunakan logika, lebih menggunakan akal, dan lebih banyak mempermainkan kata atau merubah Al-Quran semua mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah efektif membantah syubhat mereka dengan menggunakan nas Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pada dasarnya mereka sendiri tidak mengakui seutuhnya tentang dalil Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Yang ketiga. Nama saya Muhammad Istiqomah dari Mustawa 5 Kuliah Dakwah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah keyakinan yang diyakini oleh orang-orang pluralisme itu seperti keyakinannya Fir'aun, bahwa secara logik dia mengatakan bahwa saya Rabbukumul A'la, tapi wastifa'ala anfusahum, dia yakin dalam dirinya sendiri. Apakah seperti itu? Yang pertanyaan yang berkaitan dengan ini, apakah orang-orang lulusan pondok seperti Bin Absar, Zuhairi, Israel, umpamanya, Ustaz, apa
Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Padahal dia kan belajar dulu di pondok, tahu ini maksudnya kembali ke sana. Dia kenapa bisa tersesat seperti itu? Apakah karena uang? Apakah karena sampai mereka buat kompilasi hukum Islam sendiri, buat ensiklopedia Islam sendiri dan seterusnya. Mengenai Al-Quran adalah mukjizat, tidak bisa diterjemahkan. Saya rasa mukjizat bukan dari situ ya. Tapi Al-Quran bisa diterjemahkan secara harf, secara bahasa, tapi dia butuh penafsiran. Ya. Butuh apa? Penafsirannya. Karena penafsiran buku tafsir luas ya. Karena kandungan-kandungan dari ayat Allah sangatlah banyak. Sebagian ahli tafsir menyebutkan sebagian kandungan, sebagian ahli tafsir yang lain menunjukkan beberapa faedah-faedah yang lain. Tapi kalau terjemahkan secara bahasa, secara letterlek, ya itu bisa karena atau yang semirip dengan tersebut ya, dengan bahasa Arab tersebut. Seperti dzalikal kitab la raiba fi, saya rasa bisa diterjemahkan. Ya tidak? Ini adalah kitab, tidak ada keraguan dalamnya. Tapi apa kandungan di balik itu? Kenapa Allah menggunakan dzalika? Kenapa Allah tidak menggunakan hadza? Ini ada pembahasan tersendiri. Tapi kalau secara letterlek mungkin aja bisa diterjemahkan. Mungkin saja bisa diterjemahkan. Oleh karenanya ada sebagian orang bikin metode tidak ada terjemah harfian, tapi terjemah tafsiriyah. Tapi saya tidak setuju dengan metode ini. Contohnya kata mereka, kalau kita menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan kita terjemahkan secara huruf yang dimurkai oleh Allah dan tersesat. Jangan, tapi langsung kita bilang aja Yahudi dan Nasrani. Berarti terjemah tafsiriyah. Saya tidak setuju dengan terjemah tafsiriyah ini. Lebih baik kita terjemahkan dengan harfiah, setelah itu kita kasih taklik. Karena kalau kita terjemahkan, jangan tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar, bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani, hilang sifat Yahudi al-maghdub, hilang sifat Nasrani ad-dhal. Paham? Justru nilainya hilang. Tapi kalau kita bilang bukan jalan orang tersesat dan bukan orang dimurkai, kemudian kita tafsirkan maksudnya Yahudi dan Nasrani karena begini, lebih indah. Jadi tetap saja yang dilakukan oleh Departemen Agama sudah bagus, terjemah harfian. Nah, nanti kalau ada taklikot butuh apa? Taklik ya. Jadi Allah alam, saya rasa itu lebih pas ya. Ya, yang tadi yang kedua tentang yang kedua tentang masalah membantah dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Masalah pendalilan banyak sekali dalam itu ya, pendalilan mereka di antara ayat yang tadi disebutkan tadi oleh adik kita. Dalam risalah saya ada ya. Nanti mungkin antum bacalah sendiri ya. Saya lagi tidak istihdhar sekarang ya. Mohon maaf karena saya tidak, waktu munaqashah saja saya cuma baca 20 halaman. Saya sudah malas baca. Karena sakit hati kalau baca perkataan apa? Mereka ya. Sakit hati. Ya, Imam Syafi'i ini kemudian Nabi SAW dikatakan demikian, sakit hati. Maka saya kemarin waktu munaqashah cuma baca 20 halaman. Tok. Selebihnya saya tidak baca. Masuk di ruang sidang, alhamdulillah gampang-gampang pertanyaannya. Yang kedua, apakah perlu kita mendebat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya perlu, bukan untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan orang awam. Orang awam punya naluri dan punya tabiat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk mengharapkan mereka dapat hidayah, maksudnya orang liberal, saya agak susah memang, agak susah ya. Karena anti debat Al-Quran dan Sunnah mereka sudah ketawa-ketawa aja. Itu tafsiran siapa kata dia? Maksudnya begitu, dari mana kau tahu? Kayaknya yang tahu kebenaran cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dah. Ente ngomong sana sini, mereka hanya ketawa-ketawa. Tapi itu penting bagi orang awam. Orang awam mengerti, oh ini ngawur, ini enggak benar. Ini orang awam punya pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tadi tentang apa? Apakah mereka meyakini, tahu bahwasanya apa yang mereka ucapkan salah? Saya rasa sebagian perkara banyak mereka mengatakan itu salah. Contohnya mengatakan boleh pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Saya rasa banyak orang liberal yang tidak terima. Itu sudah tabiat manusia menolak ya, naluri manusia. Masa sih laki-laki boleh nikah sama laki-laki? Nikah laki sama laki-laki terus gimana? Yang ceraikan siapa kalau begitu? Ya. Kalau poligaminya gimana? Kalau bertengkar gimana bisa bunuh-bunuhan laki-laki? Dan kecemburuan pada praktisi homoseksual lebih tinggi daripada kecemburuan di antara laki-laki dengan perempuan ya. Kalau antara homoseksual sampai bunuh-bunuhan ya, karena semua berotot semua. Jadi maksud saya rasa banyak mereka tidak setuju. Tetapi karena mereka sudah terjebak dengan nama Islam liberal, kelaziman dari Islam liberal nggak boleh kritik orang. Karena kalau misalnya liberal A dan liberal B, liberal A nuraninya tidak terima kalau homoseksual itu apa? Boleh. Liberal B mengatakan homoseksual boleh. Liberal A nggak boleh bantah liberal B. Kalau liberalis A membantah liberalis B, gugur dia sebagai Islam liberal. Paham?
Berarti dia tidak liberal, dia nyalain orang berarti. Saya katakan mereka membenarkan semuanya kecuali Wahabi, itu aja. Ya. Jadi Syiah benar, Ahmadiyah benar, mereka bela-bela kecuali Wahabi. Di PIA saja mau dibangun mereka kebakaran kumis ya, jenggot mungkin nggak ada ya. Jadi mungkin tapi dalam sebagian hal yang lain seperti agama semua benar, mungkin mereka syubhat itu pelan-pelan. Ya, syubhat itu pelan-pelan akhirnya bercokol dan bisa jadi orang berubah. Antum lihat bagaimana orang bisa ateis? Bisa kan terjadi orang ateis karena syubhatnya berkumpul mengakar akhirnya bisa membuat dia percaya tidak ada Tuhan. Bisa. Jadi saya tidak mengatakan mereka meyakini mereka tahu mereka salah, belum tentu. Bisa jadi mereka merasa mereka benar. Dan pada sebagian perkara mereka tahu mereka itu salah, tapi mereka sudah terjebak dengan nama Islam liberal. Taib yang terakhir. Kenapa dia tersesat saya juga tidak tahu ya. Ya, yang jelas saya katakan syahwat itu mempengaruhi. Para ulama menyebutkan kenapa dahulu orang-orang musyrikin mereka tidak mau meyakini adanya hari kebangkitan. Karena syahwat mereka menolak. Kalau mereka meyakini adanya hari kebangkitan, mereka tidak bakalan bebas bermaksiat. Jadi mereka tidak mau. Paham? Mereka tidak mau. Seorang bisa jadi dia berpahaman Sunni, tapi dikasih cewek mutah terus akhirnya bisa jadi Syi'i, bisa berubah. Syahwat yang menggeret dia kepada situ. Seorang bisa jadi dia bertauhid, dikasih duit akhirnya dia agama musyrik, bisa jadi. Jadi ada sebabnya tentunya, tidak otomatis tiba-tiba dia berubah. Pasti ada sebabnya kita tidak tahu, tapi namanya orang berubah dari tauhid ke musyrik bisa terjadi. Dari musyrik ke tauhid juga bisa. Dari beragama jadi ateis bisa saja. Mungkin saja terjadi. Baik, mungkin sampai sini saja. Belum, saya tidak baca. Mohon maaf. Ada yang lain? Terakhir sudah. Terakhir, pertanyaan terakhir. 3 terakhir. Habis ini kita tutup ya. 3 terakhir, 1 di depan. Aziz pertama. Bismillah. Rizki Alam dari Mustawa 4 Makna. Pertanyaannya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tadi umat ala salat minna firqah. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama ini benar adalah termasuk dari dalam hadis tersebut, ataukah mereka adalah orang-orang yang dengan perkataan mereka telah keluar daripada agama ini, yang mereka wajib untuk bersyahadat ketika mereka bertaubat? Yang kedua, pertanyaan kedua. Yang lain? Masih ada? Bismillah. Saya Ibrahim dari Media Dakwah. Pertanyaan ada apa perbedaannya dari inklusivisme dan pluralisme? Dan siapa tokoh-tokoh yang jadi tokoh-tokoh pluralis di Indonesia? Kemudian langkah apa yang terbaik? 3 pertanyaan, satu aja. Langkah apa yang terbaik kita semua dalam menangani masalah? Itu yang bagus. Yang terakhir, yang nomor 3. Assalamualaikum. Salam. Adik antum Abdul Aziz. Ya, sadar. Ustaz, pertanyaan penutup, kapan antum pulang ke Indonesia dan siapa yang gantiin antum di Haram? Dan setelah pulang ke Indonesia, apa peran antum dalam mendakwahkan disertasi antum ini? Jazakumullah. Yang pertama saya katakan bahwasanya pluralisme itu secara bidzatihi dia adalah kekufuran. Adalah apa? Kekufuran ya. Mengenai ta'yin fulan itu urusan belakangan, tapi pemikiran adalah pemikiran apa? Kekufuran. Pemikiran kekufuran. Karena melazimkan membatalkan ayat-ayat Allah, mengatakan semua agama benar, melazimkan Al-Qur'an itu salah, dan itu adalah kekufuran. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi menghadapi apa? Mereka. Saya rasa dengan menyampaikan hal ini ya, kita menyampaikan kesalahan mereka, menjelaskan tentang
kelaziman fatwa-fatwa ngawur mereka, dan banyak masyarakat awam tidak bisa terima. Pluralisme ini dia larisnya bukan di masyarakat awam. Masyarakat awam yang kaku tidak mau terima, ini nggak masuk akal. Tapi mereka larisnya kepada orang yang baru merasa intelektual, baru kena, ternyata begini. Tapi khalfiyah mereka tentang agama kurang. Mereka terpedaya tatkala dijelaskan kayak gini, mereka kena itu masuk. Ternyata Al-Quran itu begini. Ternyata kena. Sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang terkena pemahaman apa? Pluralisme. Jadi tentunya kita harus jelaskan ini dengan diantaranya menunjukkan buruknya fatwa mereka, seperti fatwa bolehnya nikah sejenis, ya, fatwa tentang semua agama benar masuk surga, menyamakan antara tauhid dengan syirik, menyamakan antara penyembahan terhadap manusia dengan penyembahan terhadap Allah disamakan. Ini orang awam bisa kena, seperti artinya mereka mudah memahami, ya. Seperti yang menceraikan bukan cuma laki-laki, perempuan juga boleh apa? Menceraikan. Misalnya yang punya masa iddah bukan cuma perempuan, laki-laki juga harus punya masa iddah 4 bulan 10 hari. Kelamaan sekali 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddah cuma 3 hari masih mending. 4 bulan 10 hari, ya. Seperti gini-gini fatwa-fatwa yang buruk mereka ini, kita bisa membuat masyarakat awam terima, tidak perlu panjang lebar, ya. Tidak perlu syubhat mereka, karena yang paham syubhat mereka juga nggak banyak orang, ya, orang-orang tadi cuma sedikit, ya. Yang ketiga, saya pulang mudah-mudahan secepatnya. Kalau bisa besok pulang, saya pengen pulang besok, ya. Tapi belum bisa, ya. Mudah-mudahan dalam 10 hari, kalau Allah memudahkan, saya ingin pulang, karena anak-anak saya 4 orang di sana. Di sini cuma 1 orang, ya. Istri saya juga di sini cuma 1 orang, di sana belum ada, ya. Jadi saya ingin pulang cepat, kasihan anak-anak, ya. Adapun mengenai siapa yang ganti saya di haram, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak tahu, ya. Tapi mudah-mudahan setiap hajian, mudah-mudahan saya bisa ke sini untuk ngajar, ya, mudah-mudahan. Demikian saja para hadirin, ya. Ini sedikit yang saya sampaikan, karena terus terang saya juga tidak sempat baca risalah saya, ya. Karena tadi saya sakit hati kalau baca risalah saya, banyak perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kalau antum punya sempat waktu, antum baca, karena setiap ayat-ayat yang mereka sebutkan syubhat-syubhat itu, ya, saya jelaskan tentang kedustaannya dan bagaimana tafsiran yang benar. Mereka banyak berdalil dengan ayat-ayat seperti la ikraha fid din. Banyak orang enggak paham maksudnya apa. Seperti tadi ayat tadi, seperti hadis-hadis Nabi juga mereka berdalil, ya. Kita perlu mengetahui apa maksud dari tafsiran hadis tersebut yang benar. Demikian nasihat saya kepada antum sekalian, belajar yang baik, ya. Serius, ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, fattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada antum sekalian. Dan sungguhnya antum di medan dakwah adalah medan yang sangat indah, yang sangat meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang dapat hidayah gara-gara antum, maka amalan dia lari juga kepada antum. Antum tinggal ceramah-ceramah, akhirnya dapat hidayah, ada yang meninggalkan kesyirikan, ada yang akhirnya sholat, maka dia sholat selamanya pahalanya ngalir sama antum, ya. Dunia datang dan pergi, ya. Di antara kita ada yang dimudahkan rezekinya, di antara kita ada yang pas-pasan, di antara kita ada yang menengah, ya. Tapi dakwah jangan ditinggalkan, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.